Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara cerita dan obrolan Ramadan, Cendol Ramadan, yang saat ini disiarkan langsung oleh channel NU TV Senduro, Anson Media Senduro, dan disupport langsung oleh MWC NU Senduro. Oke, ini merupakan sesi yang ketiga. Saat ini saya, Sandy Purwanto, saya telah hadir di samping saya ada Gus Hisham Faruk. Beliau adalah kader NU Senduro. Assalamualaikum Gus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya. Gimana puasanya, lancar Gus? Alhamdulillah lancar. Tanpa ada kendala nggih? Tanpa ada kendala. Selalu aktivitas berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan keberkahan selalu dalam menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah beliau ini adalah kader NU Senduro. Beliau juga merupakan pengarang Nadhom An-Nahdiyah, di mana ini kitab berupa siiran yang memuat tentang perihal aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah khususnya. Ya. Oke, Gus, di sore hari ini tema kita cukup menarik, yaitu tema kita adalah tentang malam ini, malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup menarik, mungkin sudah tidak asing di telinga kita, khususnya di setiap Ramadan pasti kita mendengar tentang malam Lailatul Qadar. Namun, apa sih Gus makna dari Lailatul Qadar itu sendiri? Apa pentingnya makna Lailatul Qadar itu sendiri, dan juga sejarah dari Lailatul Qadar? Mungkin bisa dijelaskan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ustaz Fendi telah dari pihak MWC atau NU Senduro telah mendatangkan kami untuk ngobrol cendol. Bahasanya cendol. Cendolnya cerita dan obrolan. Berarti bisa jadi tema ini bisa melebar dari tema, kan bisa jadi. Cuman poin yang terpenting adalah tentang Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, lebih banyak lagi terkait dengan Lailatul Qadar, alangkah enaknya ketambahan berkah untuk hadiah Fatihah, untuk muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk para guru, untuk orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam mengemban tugas berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama ini benar-benar diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga nanti bersama rombongannya Kanjeng Nabi di bawah panji terbesarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadihi wa ala kulliyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tadi sempat disinggung pemirsa yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada, sempat disinggung tentang Nadhom An-Nahdiyah. Ini sedikit sebagai mukadimah kami untuk mengantarkan obrolan kita ke Lailatul Qadar nanti. Lebih tepatnya bukan hanya keaswajaan, namun An-Nahdiyah, ke-NU-an. Jadi ada dua, ke-NU-an dan keaswajaan. Jadi ini bukan saya karang sendiri, akan tapi saya rubah dari teks materi menjadi nadhoman, karena menurut kami kalam yang berbentuk nadhom ini lebih mudah dipelajari oleh semuanya kalangan. Baik itu dari formal maupun non formal, baik itu dari anak-anak maupun tingkat dewasa, ini lebih mudah untuk mengingat materi yang ada. Mungkin lebih mudah dengan pakai lagu-lagu. Lebih mudah diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan Lailatul Qadar, ini temanya adalah malam ini malam Lailatul Qadar.
kalau malam ini tentunya kita semuanya tidak tahu ya. Karena malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya bukan di awal, namun di akhir. Oh ternyata tadi malam Lailatul Qadar. Ini untuk apa? Untuk menggugah semangat kita beribadah, untuk menggugah semangat kita agar kita selalu mendekatkan diri, mempersiapkan diri untuk menggapai sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya itu biasanya yang pasti Lailatul Qadar itu ciri-cirinya di akhir paginya malam Lailatul Qadar. Berarti hampir fajar, hampir subuh ya, ketika subuh, saat-saat itu. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ini menurut Imam Nawawi di Syarah Marah Labid ini diterangkan bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah malam di mana ditakdirkannya semua makhluknya Allah untuk menempuh apa konsep apa yang akan terjadi mulai dari rezeki, jodoh, ajal dan semuanya aktivitas ini ditentukan pada malam itu selama 1 tahun ke depan. Selama 1 tahun ke depan. Sampai kematian pun akan tertulis di sana. Maka dinamakan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini ketika Allah mencatat atau mengkonsep semua makhluk yang ada selama 1 tahun, ini hanya 4 yang tidak termasuk di dalamnya. Yaitu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Selain malaikat 4 ini semuanya termasuk di dalamnya. Dalam catatan tersebut. Catatan semuanya 1 tahun ke depan. Terus kemudian kenapa kok malam Lailatul Qadar ini sangat familiar kita dengar khairum min alfi syahr. Ya. Berarti orang beribadah di malam Lailatul Qadar atau satu malam yang kebetulan pas bersamaan dengan malam Lailatul Qadar ini setara atau lebih bagus kualitas ibadahnya dibanding selama 83 tahun lebih 4 bulan atau khairum min alfisar atau bisa dikatakan 1000 bulan. Itu lebih baik, bukan sama, bukan setara, tapi lebih baik lagi dari beribadah selama 83 tahun 4 bulan menurut Imam Nawawi Al-Bantani di tafsir Munirnya. Dan alhamdulillah lagi perlu kita syukuri bahwasanya Lailatul Qadar ini hanya diperuntukkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Termasuk salah satu malam yang sangat istimewa, diistimewakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Anugerah yang sangat luar biasa yang harus kita gapai, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkannya. Mungkin kalau perihal Gus, sejarah awal mula munculnya istilah Lailatul Qadar di masa Nabi itu di awal dari apa Gus? Jadi begini, jumhur ulama ini banyak bercerita tentang keistimewaan Lailatul Qadar yang diberikan kepada baginda Nabi dan umatnya. Ya. Ini dulu saat zaman ada Bani Israel yang mana setiap malamnya ini selalu qiyamul lail, selalu beribadah kepada Allah ini tanpa henti ya. Terus istiqomah selama 83 tahun. Kemudian di paginya ini siam atau puasa. Puasa setiap hari sampai 83 tahun. Tidak hanya puasa saja, akan tapi dia juga berjihad fisabilillah. Jadi malam harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, siang harinya penuh puasa dan jihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya itu sudah full untuk beribadah kepada Allah siang malam. Ya, betul sekali. Nah, dari sana Kanjeng Nabi dan para kaum muslimin, para sahabat ini gawok atau takjub atau heran. Kok bisa seperti itu hebatnya? Nah, karena kecintaannya Allah kepada kekasihnya, ini Allah memberikan suatu anugerah yang luar biasa untuk kekasihnya yaitu Muhammad SAW dan untuk umatnya berupa malam Lailatul Qadar. Beribadah satu malam yang kebetulan pas dengan malam Lailatul Qadar ini lebih baik kualitas ibadahnya daripada orang yang
pernah diceritakan di Bani Israel tersebut. Iya. Lebih baik, bukan setara ya, tapi lebih baik lagi dari itu. Jadi ini kualitas ibadahnya maksudnya nggih. Kalau dalam bahasa intinya pahalanya mungkin lebih banyak daripada dilipat gandakan, betul sekali. Lebih baik. Nggih. Ini kan tantangan biasanya Gus ya. Jadi orang itu biasanya di 10 hari terakhir. Ini kan memang banyak versi. Itu sebenarnya yang mana ya Gus? Kan ada pernah juga menurut Imam Ghazali mulai dari sebelum 10 terakhir itu Ramadan itu. Jadi kebanyakan jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar itu datangnya di malam ganjil di tanggal 20 Ramadan ke atas. 21 atau 21, 23, 25, 27. Dan yang paling banyak ini 27. Karena Allah ini mencintai atau menyukai hal yang ganjil, termasuk 7 ini juga ganjil. Di antaranya langit ada 7. Bumi juga ada 7. Terus tingkatan tangga dari neraka itu juga ada 7. Anggota badan yang harus kita rawat, yang harus kita bina dengan baik ini juga ada 7. Termasuk mata, termasuk mulut, termasuk telinga, tangan, kaki, dan kelamin. Ini ada 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Terus kemudian untuk malam Lailatul Qadar ini tepatnya yang paling banyak ini tanggal berapa? Ini masih banyak khilaf ulama. Yang paling banyak adalah 27. Tapi tidak tentu juga. Terus ini bisa diketahui dengan ciri-ciri. Kan seperti tadi di awal tadi saya katakan kalau Lailatul Qadar ini ciri-cirinya bukan di awal tapi di akhirnya. Ini biasanya ketika saat fajar ini udara atau suhu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan ini cuacanya cerah, tidak ada mendung, tidak hujan dan lain sebagainya. Hawanya nyaman sekali. Ketika pas kebetulan malam Lailatul Qadar. Terus kemudian Lailatul Qadar ini khairum min alfis syahr. Sebelumnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar juga termasuk malam turunnya Al-Qur'an. Loh kok di tanggal 27 atau di tanggal 20 ke atas? Katanya nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ini bagaimana menyikapi? Kita bisa berpikir kalau nuzul Quran yang tenar atau familiar, ini biasanya kan tanggal 17 nuzulul Quran. Sedangkan Lailatul Qadar kok pas di 20 tanggal 20 ke atas. Jadi begini. Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama Al-Quran turun dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Ke langit dunia sama dunya ini di malam Lailatul Qadar yang disampaikan di 20 ke atas dari bulan Ramadan. Nah, terus kemudian yang sering kita peringati acara-acara entah buka bersama atau acara pengajian-pengajian yang ada di 17 Ramadan ini merupakan turunnya Al-Quran dari sama'ud dunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada proses turunnya Al-Quran 2 kali. Jadi Loh Mahfud turun ke sama'ud dunya, ke langit dunia, kemudian dari langit dunia ke Kanjeng Nabi dengan cara berangsur-angsur melihat keadaan yang ada baru ayatnya turun. Tapi kalau yang pertama ini langsung jumlah wahidah atau 1 kali gemblengan, 1 kali total. Satu bentuk Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kondisi saat itu, kebetulan saat itu wakiyah yang ada. Terus biasanya itu di akhir Ramadan itu kan ini sedang ramai sih sebenarnya di akhir-akhir ini. Ini ada perihal itikaf biasanya. Itu untuk menggapai ya. Untuk menggapai Lailatul Qadar dan sampai itikaf, dan itu ada sebagian mohon maaf itu sampai membuat tenda dan lain-lain di dalam masjid itu gimana Gus? Oh iya, saya kira yang dianjurkan para ulama ini sangat membantu kita agar kita supaya hatinya tergugah, hatinya punya keinginan kuat untuk iktikaf di malam-malam untuk menggapai Lailatul Qadar. Akan tetapi saya kira
tidak selebay itu sehingga kita membuat tempat yang kita tidak bisa lari dari dalam masjid. Ya, seperti membuat tenda contoh. Atau nanti bisa-bisa nanti ada kamar mandinya di mana di dalam masjid. Nanti ada kopinya, nanti ada makannya. Supaya apa? Supaya iktikaf selalu dalam masjid, tidak keluar dari masjid. Ini saya kira sangat berlebihan juga. Sangat berlebihan. Tapi sebenarnya yang dianjurkan baginda Nabi, iktikaf itu sebenarnya gimana, Gus? Yang mungkin bisa dijelaskan. Iktikaf yang sebenarnya yang memang benar-benar dianjurkan oleh baginda Nabi. Kalau iktikaf yang dianjurkan sesuai banyak sekali pendapat para ulama fikih khususnya As-Syafi'iyah gitu. Jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid. Di sana yang pertama hatinya selalu zikir. Dan melakukan ibadah-ibadah baik itu ibadah rohani maupun jasmani. Ini sudah dikatakan iktikaf. Masuk saja ketika kita sudah berniat nawaitul iktikaf sunnatillahi ta'ala, ini sudah mendapatkan pahala iktikaf. Contohnya kita datang ke masjid, walaupun kita sedang melakukan perjalanan jauh, kita mampir ke masjid, kemudian kita wudu, sholat tahiyatul masjid atau sholat ba'diyatul wudu, di sana kita niatkan iktikaf juga mendapatkan pahala dari iktikaf tersebut. Jadi tidak harus sampai bermalam, katakan tidak seperti itu. Gini, kembali lagi ke tema Lailatul Qadar. Ini apa sih yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam khususnya untuk menggapai Lailatul Qadar itu? Apa saja mungkin ada amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan di itu? Alhamdulillah, ini kita semuanya tidak bisa lari dari apa-apa yang disampaikan oleh ulama agar kita bisa menggapai sesuatu. Karena umatnya Kanjeng Nabi, umat baginda Nabi ini, agama Islam, apalagi orang-orang NU seperti ini semuanya telah diatur. Mau ibadah apapun ini sudah ada aturannya. Ketika mau ibadah seperti ini, caranya, kaifiahnya, dan seterusnya ini diatur. Termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini banyak sekali amalan yang harus atau yang bisa dipakai, dan ini bukan menjadi patokan harus itu buatan gitu. Jadi semua amaliyah yang ada kaitan dengan zikir ini semuanya baik untuk dilakukan atau dibaca selama bulan Ramadan, lebih-lebih ketika kita ingin mendapatkan malam yang keistimewaan Lailatul Qadar. Termasuk doa-doa, sholawat, sedekah, ini amaliyah kesunahan seperti ini seyogianya atau sebaiknya kita lakukan. Seperti baca Quran, tasbih, zikir, berbuat baik dengan orang lain, membantu tangga, banyak sekali hal-hal kesunahan ini bisa digapai untuk agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan sempurna. Berarti tidak ada zikir atau amalan khusus emang untuk yang penting kita beribadah dalam malam itu. Ulama itu yang di mana beberapa kitab itu dikatakan masalah zikir atau sholawat. Sholawat pun ini kan juga banyak rinciannya. Sholawat banyak sekali, ada sholawat aziz, sholawat di bil qulub, ada sholawat nariyah dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang penting sholawat zikiran. Yang bisa, yang kita mudah untuk melafadzkannya, mudah untuk membacakan zikirnya, ini bisa kita lakukan. Mungkin ada ada enggak praktek-praktek yang salah dilakukan ketika malam Lailatul Qadar atau adat-adat yang Enggak ada sementara masih belum belum lihat. Artinya misalkan selebay apa atau hal yang viral dilakukan ketika malam Lailatul Qadar ini masih belum menemukan saya. Masih belum menemukan contoh-contoh atau di media-media yang sekiranya membuat malam Lailatul Qadar sendiri ini merubah makna namanya atau merubah fadilahnya, ini masih belum. Kalaupun toh ada, ini yang jelas ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita atau para ulama-ulama kita. Intinya kalau perihal malam Lailatul Qadar ini memang sudah tidak ada khilaf di antara ulama, memang sama seperti itu semua. Semuanya, kebanyakan ada yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu di pertengahan Sya'ban.
Karena tadi saya katakan makhluk di dunia ini nanti akan terlapor terlapor amal baiknya ini di pertengahan bulan Sya'ban. Dan ini ditolak. Dan ini banyak ulama yang tidak sependapat dengannya. Ini sedikit sekali ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar ini jatuh pada bulan Sya'ban. Oh, berarti emang sebenarnya yang kenaikan rapot amal kita ini di malam Lailatul Qadar ya, bukan di malam Sya'ban kalau yang malam Sya'ban. Kalau takdir yang tertulis mentakdirkannya sesuatu yang akan kita lakukan selama 1 tahun, 1 tahun ke depan ini malam Lailatul Qadar. Oh, ini takdir yang ditulis selama malam Lailatul Qadar. Ketika diangkatnya amal, dihitungnya itu di malam Sya'ban. Mungkin bisa dijelaskan juga Gus kepada pemirsa bagaimana cara menjaga semangat dalam untuk menggapai malam Lailatul Qadar dengan tantangan dan perubahan zaman yang seperti saat ini, Gus. Jadi mungkin ada tips dari jenengan untuk menjaga semangat para mengingat kaum muda kita ini sudah mulai menjauh dari ini, Gus. Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa atau selalu yang mengikuti NU TV Senduro, ini ada sedikit tip ya. Dan ini juga diajarkan para ulama-ulama kita ketika kita saat sahur terakhir. Nah, setelah makan sahur ya, sahur kita minum terakhir pakai air putih itu ya. Kita bacakan surat Al-Kautsar. Kita bacakan surat Al-Kautsar, kita tiupkan ke air, baru kita minum. Dan insya Allah ini efeknya luar biasa. Selama 1 hari tidak mudah haus. Tidak mudah haus ya. Meskipun lewat, kalau masalah ada inting-inting atau es lewat di depan itu tergantung nafsu kita ya. Tapi yang kita rasakan masalah haus dan tidaknya, insya Allah keberkahan dari maziyah atau keistimewaan dari surat Al-Kautsar. Telaga Kautsar ini agar kita baca setiap sahur. Terus untuk menjaga selalu aktivitas agar selalu sehat, agar selalu enak menjalani puasanya enak. Yang pertama yaitu minta pertolongan kepada Allah untuk selalu kuat dalam melaksanakan ibadah. Terus kemudian makan makanan yang bergizi atau yang biasa kita makan, dalam artian yang baik dan yang bergizi ya, yang baik dan yang bergizi saat sahur dan berbuka puasanya. Terus yang untuk trik, biasanya kan malam Lailatul Qadar ini kita dianjurkan juga untuk membaca tadarusan atau darusan baca Quran. Ya, baca Al-Quran sama-sama. Agar kita nggak terlalu capek, ini bisa dibuat kalau ada temannya bisa dibuat bergantian. Dan kalau semaan. Kalau memang kita mau ingin menghatamkan satu bulan 1 kali khatam, berarti kita tinggal mengkalkulasi jumlah juz atau surat yang ada. Biasanya 1 juz itu kan 10 halaman. 10 halaman. Kalau 1 juz 10 halaman, berarti kita misalkan satu setelah 1 lembar atau 1 lembar setelah sholat, kita 1 kali atau 2 kali, ini akan lebih mudah untuk menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Lebih-lebih di malam Lailatul Qadar, mari kita semuanya jaga niat kita agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan aktivitas selama bulan Ramadan ini. Itu mungkin ada tips dari Gus barusan, ketika kita sahur terakhir, kita minum di akhir sahur, akhir waktu sahur, itu kita dianjurkan baca Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar ila akhirih. Ditiup insyaallah, ditiup ke air, insyaallah nanti tidak mudah haus. Tidak mudah haus. Bukan berarti selalu ada nanti minum es degan, endi kok es degan rasanya sudah enak. Jadi biasanya ngoten Gus, semisal ini ada
ketika kita malamnya begadang, tapi ini sampai di pagi harinya diganti dengan tidur sampai sehari itu gimana, Gus? Iya, betul sekali. Ini kalau di pondok-pondok itu biasanya gojlokannya kangkang ya. Okay. Ini tidak ada bedanya kalau makani batang gitu. Jadi bengi melek awannya turu. Saya kira ya masih baik daripada kita aktivitas dan itu aktivitas tersebut ini malah jauh dari syariat. Ini lebih baik tidur daripada tiwas nggo tangi isu-isu ngobrol ke sana kemari ya. Sekiranya malah membuat rusaknya amal ibadah puasa kita, lebih baik tidur tidak apa-apa. Bukan berarti saya menganjurkan untuk tidur, Mas Agus. Sekali lagi, Mas. Bagaimana pentingnya memperbanyak sedekah dan amal kebajikan di malam Lailatul Qadar? Pentingnya kita beramal sedekah atau apa nggih? Atau apakah ada amalan khusus lah yang mungkin disarankan selain di malam Lailatul Qadar ini? Untuk sedekah. Nggih, selain sedekah dan lain atau ada lain-lain. Kalau untuk sedekah saya kira tidak ada hal yang pasti untuk diberikan ke siapa tentunya ya. Tapi yang jelas setiap pagi hari ini pernah diamali atau diamalkan oleh para sahabat. Ada salah satu sahabat yang mana ibadahnya biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa-biasa, akan tapi Kanjeng Nabi pernah ngendikan lek kepingin njaluk donga ning orang tersebut. Hingga akhirnya sahabat yang terdekatnya Kanjeng Nabi ini sampai cari tahu rumahnya di mana, sampai bermalam di sana. Untuk apa? Untuk mengetahui apa aktivitasnya kok diistimewakan sama baginda Nabi. Okay. Sampai ingin beberapa hari, ternyata tidak ada ini yang istimewa, biasa-biasa saja. Mulai bengi ya turu, tahajud ya biasa-biasa saja. Ya. Seakan aku kata sahabat yang bertamu tersebut. Dan itu sampai beberapa hari. Kemudian setelah mau pulang mau pamit, ternyata tidak ada apa-apa, mau ingin cari tahu apa sih keistimewaan sahabat ini. Ternyata hanya satu. Saat pagi hari setelah sholat subuh hatinya ridho sama makhluknya Allah, ridho sama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya di sepuro. Jadi memaafkan segala apa yang dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi. Ternyata amal ini yang bisa mengangkat derajat orang tersebut. Ini juga bisa termasuk dikatakan sedekah. Artinya kita melakukan hal yang baik di pagi hari sebelum orang melakukan yang baik, ini juga kita mengawali sedekah kita. Kalau biasanya orang yang suka manuk, orang yang suka ikan, ngingu manuk, ngingu iwa itu, pagi hari sedekahnya ya makani manuk, makani diniatkan sedekah. Oh berarti udah apa ya? Sama aja gue. Sama saja. Intinya sama palingnya dengan bersedekah. Meskipun itu sudah kita anggap sudah memang kewajiban kita. Iya. Jadi irhamuman fis sama, irhamuman fil ard itu ya. Jadi irhamu mang fil ardi, yarhamu mang fis sama. Jadi kasihanilah atau sayangilah orang penduduk bumi atau orang yang berada di bumi, niscaya kamu akan disayangi penduduk langit. Seperti itu. Artinya ridhonya Allah. Artinya ridhonya Allah. Ketika kita menyayangi seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi, maka Allah akan meridhoi terhadap kita. Betul sekali. Jadi tidak terlepas dari fikih, tauhid, fikih dan tasawuf atau akhlak. Jadi kalau tauhid itu hubungan kita sama Allah kaitan dengan keesaannya. Kalau fikih atau syariat ini kaitan ibadah kita, tata caranya bagaimana. Tapi kalau tasawuf ini kaitannya dengan akhlak kita. Akhlak kita sendirian, akhlak kita bersama orang lain, akhlak kita dimanapun kita berada. Akhlak kita bersama siapa saja. Ini yang dinamakan tasawufnya atau ihsannya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Betul sekali. Kalau menurut pandangan tasawuf, kita beribadah di malam Lailatul Qadar ini kan bisa jadi kita itu kan hanya
apa gitu, beribadah hanya mengharapkan pahala atau pahala selama 83 tahun itu saja. Betul sekali. Kalau menurut pandangan dalam tasawuf gimana Gus? Cara kita agar kita benar-benar bisa ridho untuk melakukan amalan tersebut, agar kita tidak ada yang harapkan, intinya kita cari ada embel-embelnya kita beribadah itu. Berarti sederhana gini ya. Ketika anak kecil, sampean poso engko tak hadiahi remote HP. Sampean poso beduk engko tak kei cilok. Engko poso maghrib engko tak tumbasne apa. Itu kan semuanya hidayah, hadiah. Hadiah yang akan diberikan ketika orang tersebut bisa bisa mencapai apa yang harus dilakukan. Akan tapi pasti yang jelas itu yang diharapkan ada hadiahnya. Aku tak poso maghrib, cekne aku ditukokne mobil-mobilan karo bapak, kan seperti itu. Dan ini untuk malam Lailatul Qadar atau surga pun sama. Surga pun sama. Ketika kualitas ibadah kita semuanya mengharapkan sesuatu imbalan, ini masih sah-sah saja dan ini juga bagus. Akan tapi kalau orang-orang yang sudah orang fana orang yang tasawuf yang tidak berpikirnya sudah ridho, ini tidak memperhitungkan tentang itu, walaupun itu tetap dilakukan, tapi tidak memperhitungkan tentang imbalan, walaupun ditaruh di neraka pun dia ridho. Jangankan di neraka pun dia ridho, karena ini sudah ketentuannya Allah. Tidak ada surga, tidak ada neraka pun dia akan tetap beribadah kepada Allah, karena tujuan manusia diciptakan hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dari niatan awal loh. Betul sekali. Makanya banyak sekali keterangan-keterangan bahwasanya walinya Allah, wali-walinya Allah ini tidak bisa dilihat dari segi lahiriah saja. Tidak bisa. Soalnya para aulia ini keluar masuknya rumah, berjalannya nafasnya ini semuanya lillah. Alhamdulillah. Jadi ada yang para wali istrinya banyak, gitu. Ada wali yang tidak beristri. Ini semuanya mengikuti alur atau langkah yang ditunjukkan oleh Allah semuanya. Jadi keluar masuknya ini lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Kalau kita kan enggak. Jadi kan masih mengharap imbalan. Jadi kalau kita kepingin kesendura, kepingin lihat sesuatu lah, gitu ya. Jadi bahkan kalau kita itu biasanya apalagi kita beribadah untuk Lailatul Qadar, jadi kita masih diharapkan itu pahala selama 83 tahun. Iya, 80. Tapi itu sebenarnya enggak apa-apa Gus. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu. Jadi untuk membuka semangat kita agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan nanti. Iya, betul sekali. Mungkin ada dampak ibadah dari malam Lailatul Qadar ini yang keberlanjutan mungkin. Jadi mambengi koyo Lailatul Qadar ya? Enggak, mambengi aku gak kroso umpama seperti itu. Jadi orang yang kebetulan beribadah di malam Lailatul Qadar dan itu mendapatkannya atau mendapatinya malam Lailatul Qadar, ini dampaknya kepada pribadi tersebut ini tambah rajin beribadah, tambah rajin bersedekah, tambah rajin baca Quran, tambah rajin berbuat baik, dan tambah rajin gampang memudahkan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Berarti juga berdampak ada fisik juga. Betul sekali. Lahir batinnya ini sangat berdampak. Makanya tidak lepas dari khairun min alfi syahr. Jadi 1000 bulan ini lebih baik daripada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dampaknya bukan hanya ke lahiriah saja, tapi batinnya. Ke batinnya juga. Nikmat ibadahnya tambah terasa. Ya. Sama orang ini tidak mudah serengan ya? Tidak gampang pegel ini. Iya. Ini gampang mudah maafkan. Gampang jengkel lah. Betul sekali. Apalagi bulan puasa ya. Bulan puasa ini, loh kok bisa ya? Katanya bulan puasa itu setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Tapi kok banyak sekali hal-hal yang bisa diganggu oleh setan. Jadi begini,
Ini sedikit cerita ya. Saya kalau puasa jalan-jalan atau kebetulan perjalanan sepeda motoran itu ya, entah itu melewati Senduro atau Lumajang atau yang lain dan di wilayah lain, ini ternyata banyak hantu ya. Ternyata banyak hantu di siang hari. Loh, apa? Di sana ada warung cuma kakinya saja, kepalanya tidak ada. Oh, hanya kakinya saja, kepalanya tidak ada. Oh, ini hantu. Jadi gini, ini secara intermezzo. Jadi memang selama bulan suci Ramadan ini iblis atau jin, setan semuanya ini dibelenggu atau dirantai oleh Allah dan tidak bisa melakukan aktivitas menggoda ibadahnya umatnya Kanjeng Nabi, umat manusia. Loh, tapi kenapa kok masih ada maksiat yang berkeliaran? Jadi begini, jawabannya para ulama, ini ketika sebelum Ramadan ini dia sudah terbiasa melakukan aktivitas yang dibantu oleh setan, artinya hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ini akan berdampak dan menyisakan athar, menyisakan sesuatu dan itu bisa terus atau selalu dilakukan di saat bulan puasa. Gampangannya cara wong Jawa itu bolote. Jadi bolot ya. Bolote ya, kotorannya itu masih ada. Jadi makanya lek dipisui wong iki sik durung iso guyu. Lek dipisui kudu miso pisan ngerti itu. Selama bulan Ramadan. Tapi lek wis dipisui wong kok sampean iso ngekeki sedekah kok ini yang luar biasa. Terus mari dipisui wong, digegeri tapi akhirnya malah ngekeki wong iki mau matur nuwun aku dipisui. Ini yang luar biasa. Tapi halo, angel. Angel itu lain gini. Jarang sekali ya. Mudah-mudahan pulang dari sini saya tidak dipisui wong ya. Nggih. Aktivitas selama bulan Ramadan di NOTV Senduro selalu aktif dalam berapa minggu sekali? 1 minggu sekali. Alhamdulillah ini sudah berjalan selama 1 minggu sekali, mulai dari minggu pertama, minggu kedua, dan ini sesi keempat. Kebetulan di minggu kemarin kita ada libur Mas Jan. Oh, libur. Oke. Oh iya, yang perlu kami sampaikan lagi kaitan dengan Lailatul Qadar juga ya. Lailatul Qadar itu kan tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Akan tetapi tanda-tandanya ada. Ini kaitan dengan keimanan. Ini kaitannya dengan keimanan seperti Isra Mi'raj. Ini kan hal-hal yang takjub, hal-hal yang apa ya? Di luar yang hebat kita ini yang tidak bisa keistimewaan ini memang harus betul-betul kita yakini Lailatul Qadar, Isra Mi'raj atau peristiwa-peristiwa mukjizat Kanjeng Nabi sebagai warga Nahdliyin ini semuanya harus menguatkan keimanan kita agar kita tidak dikikis oleh paham-paham yang baru yang mengatakan ini tidak ada dan ini bukan ilmiah, tidak. Ini memang bukan ilmiah. Ini memang keajaiban. Jadi keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan doa di malam Lailatul Qadar? Jadi begini, ya pertanyaannya menarik ya, dan jawabannya saya kira sedikit dan juga menarik begini. Berbisiklah ke bumi, niscaya langit akan mendengarmu. Berarti hubungan langit dan bumi ini sangat dekat sekali, kelihatannya jauh. Artinya apa? Ketika kita bersujud kepada Allah, berbisik ke bumi, bermunajat kepada Allah, ini insya Allah Allah segera akan mendengarkan. Makanya ulama guru-guru kami mengatakan ketika kamu berdoa ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin 3 kali saja ya. Itu Allah hadir di depanmu, mintalah apa yang kamu mau. Ini kehebatan dari kita memuji Allah. Jadi Allah itu langsung hadir di depanmu, jaluk sampai nak. Seperti itu. Ini untuk menjaga hubungan kita dengan Allah agar selalu kita terpantau oleh aktivitasnya, terpantau oleh Allah langsung. Walaupun tetap melalui malaikat raqib dan atid. Ini karena sudah tugasnya ya. Tugasnya malaikat raqib dan atid. Walaupun Allah juga
akan mengetahui. Juga ikut Dan yang paling miris dan yang paling miris itu ketika kita melakukan sebuah atau hal yang baik dan itu kita viralkan. Ini malah banyak yang yang memojokkan atau yang membuli kita. Nah, kadar koyo ngono diketok-ketok nih. Biasanya dianggap pamer lah, apalah itu gimana itu, Bos? Menanggapi hal itu, tinggal kita balik saja. Lawang yang jelek saja berani diviralkan. Kenapa yang baik tidak berani? Seperti itu. Nah, bahkan semuanya kita sudah tahu semuanya kalau itu jelek diviralkan, kalau ini baik diviralkan. Kenapa kok yang diklaim buruk malah kita? Mungkin didelok teko atine aja lahire. Lha sepiro awak mikirnya seperti itu. Nggih. Untuk menjaga kita semuanya agar kita aktivitasnya, sedekahnya sekarang sudah sedekah meskipun kelihatan orang enggak apa-apa. Bukan sedekah siri lah. Sudah, bukan sudah. Sedekah arep diomong wong pamer karep-karepmu apa jare sing ngomong, apa jare sing ngarani seperti itu. Ini yang paling enak. Hati kita akan selalu terjaga, tidak terpikirkan oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi yang penting itu adalah hati kita. Iya, bagaimana kita Allah yang selalu kita capai. Betul sekali. Oke, pemirsa, mungkin ini pertemuan kita dan ini sudah 16.41. Mungkin ada closing statement dari Jenengan Gus untuk di akhir ini untuk bagaimana kita menambah spirit kita untuk menggapai Lailatul Qadar, Gus. Alhamdulillah, hadirin hadirat atau pemirsa NUTV Senduro ataupun yang melihat tayangan NUTV Senduro dimanapun Anda berada. Yang pertama, selalu jaga aktivitas lahiriah ataupun batiniah kita untuk selalu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita selalu senantiasa berdoa selama bulan Ramadan ini, kita betul-betul setiap amal yang baik kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang amal jelek kita atau bolot tadi yang dikatakan bolot atau asar atau sisa-sisa ini betul-betul dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Lailatul Qadar ini merupakan taksis atau merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW termasuk kita. Ini tidak dimiliki oleh umat lain. Mudah-mudahan kita selalu memiliki semangat untuk menggapai malam Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu sampai mendekati hari kemenangan, sampai kita bisa merasakan hari kemenangan yaitu Idul Fitri di tahun 1445 Hijriah ini. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini atas undangan NUTV Senduro, dan mudah-mudahan semuanya aktivitas teman-teman MWC atau NU Senduro baik Ibnu yang terlibat di dalamnya mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sedikit tapi lupa apa yang saya sampaikan, ada yang mau saya sampaikan tapi lupa. Mungkin ada lagi. Lanjutian gitu. Baik pemirsa NUTV Senduro dan AMS Media, Ansor Media Senduro, mungkin ini yang bisa. Ada bosan lagi? Ada. Ingat? Iya. Baru ingat. Ya. Ini masih ingat yang tadi saya lupa. Yang namanya, berarti saya masih manusia kalau saya masih lupa ya. Umat baginda Nabi ketika melakukan hal yang baik, ini langsung seketika itu masih niat saja. Masih niat saja. Masih niat melakukan baik, ini langsung ditulis baik. Walaupun belum melaksanakan kebaikannya. Nah ini. Terus kemudian kalau kita melakukan suatu hal yang jelek atau buruk, ini tidak segera ditulis sebelum kita laksanakan. Sebelum kita melakukan hal keburukan tersebut. Dan itu ditulis satu. Nah itu luar biasanya umat baginda Muhammad SAW istimewa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan waktu saya kembalikan ke dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kita bisa mengambil manfaat dari paparan yang sudah dijelaskan oleh Gus Hisham Farouk perihal Lailatul Qadar dan lain-lain. Dan alangkah baiknya acara ini sebelum diakhiri, monggo kami berharap barokah doa dari jenengan.
Namun di sini kami selaku kru dari NUTV Senduro, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya, mungkin ada salah ataupun apa, karena kita masih manusia. Jadi kami aturkan mohon maaf yang sebesarnya. Monggo untuk penutup di acara sore hari ini, kami berharap barokah doa dari panjenengan. Terus kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa ini, semua doa itu minta kebaikan kepada Allah, entah itu baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini doa ini dari doanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang diberikan oleh guru saya. Lima doa ini untuk dunia, limanya ini ada 10 kalimat. 10 kalimat. Ya 10 kalimat. Yang 5 untuk di dunia, yang 5 untuk di akhirat, dan ini semuanya menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الاخرين وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا عينين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وسلطانك. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله الكريم لما أهمني حسبي الله الحليم القوي لما مضى علي حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء حسبي الله الرحيم عند الموت حسبي الله الرحيم عند المسألة حسبي الله الغريب عند الحساب حسبي الله القدير عند الشراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kembali. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan ada giveaway. Ya, monggo dipersiapkan pertanyaannya untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu ada hadiah berupa 2 voucher pulsa, dengan syarat membagikan acara live NUTV ini di masing-masing fanpage, dan keduanya bertanya kepada pemateri setiap sesinya dan belum pernah mendapatkan giveaway dari NUTV sebelumnya. Monggo, jadi di pertemuan ke depan monggo bisa dipersiapkan yang tentunya dengan tema yang berbeda. Jadi bisa disimak terus fanspage NUTV Senduro. Mungkin itu dari kami akhiri kembali, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.